Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu Allahu Allahu. Bismillahirrahmanirrahim. أحييكم جميعا بتحية الإسلام بتحية المباركة بتحية من أهل الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. سأصلي وسلم على حبيبنا وقدوتنا سيدنا المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأمته وجنوده وأنصاره إلى مدينة وبعد. قال تعالى في كتاب الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحافظ من الوضوء إلا مؤمن. صدق الله وصدق الله النبي الكريم. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah terputus memberikan rahmat kepada kita sehingga kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan kewajiban kita yaitu talabul ilmi. Mudah-mudahan langkah-langkah kita datang ke rumah Allah, Allah anugerahkan rahmat dan hidayah serta inayahnya kepada kita serta magfirahnya kepada kita sehingga menjadi hamba-hamba yang dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allah. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada junjungan kita manusia yang mulia yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya dan juga kepada umatnya khususnya kita yang senantiasa istiqomah mengikuti jejak-jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak sekalian yang dirahmati Allah, saya baru nyampe jadi tarik nafasnya. Waduh, dari luar jadi mencoba untuk mengambil nafas dan minum dulu. Ya, bismillah. Bapak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada al-amal tadkhulu al-amal as-sahlah atau al-amal basitah ila dukhul jannah. Jadi ada amal yang mudah dilakukan untuk kita bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan amal ini adalah merupakan amal yang semua diri kita termasuk terbiasa melaksanakannya. Dan ini adalah merupakan amal yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka amal ini perlu kita pahami secara mendalam agar amal itu tidak menjadi sesuatu yang biasa,
sesuatu yang dianggap biasa, sesuatu yang dianggap hanya suatu aktivitas biasa, namun amal ini menjadi sesuatu yang istimewa. Kenapa saya perlu angkat? Karena memang ada satu obrolan gitu ya, cerita, kira-kira Ustadz bisa nggak membahas tentang satu hal yang bersifat fikih gitu ya, yang fikihnya sifatnya praktis, mudah, dan seharian yang sering kita pakai. Terus saya berpikir ternyata ada fikih yang sangat mudah dan itu membuka insya Allah kebaikan-kebaikan yang berikutnya bagi kita. Dan ini harus kita pahami bagaimana caranya sehingga fikih amal itu bisa menghantarkan kebaikan semuanya. Ya. Karena semua kita pasti menginginkan kita melakukan satu amal itu pasti pilih yang mudah, tidak mau yang sulit. Itu ya Pak ya. Makanya agama kita itu ad-din yusrun, agama kita itu mudah. Nggak ada pun yang Allah ciptakan kepada kita berupa syariat ini semua mudah. Tidak ada yang susah. Yang susah itu adalah kita menyikapi dan mengamalkan itu dengan sikap yang berlebih-lebihan, atau bahasa kita tasaddud ya. Atau mungkin bisa jadi tasahul, terlalu dimudah-mudahkan. Namun kita ingin sekali ketika beramal itu seperti amalnya Nabi SAW, dia pertengahan. Orang-orang yang hidupnya beramal di pertengahan itu, dia merupakan salah satu ciri khas sunnah wal jamaah. Akidah sunnah wal jamaah itu dia adalah tawassut, dia pertengahan. Jadi bagaimana ketika kita berdoa sering meminta kepada Allah ihdinas siratal mustaqim. Nah, itu berarti apa? Kita minta pertengahan sebenarnya jalannya. Ya, nama jalan tol itu kan lurus terus, dia tidak belok ke kanan, tidak belok ke kiri. Berarti pertengahan. Karena ternyata kalau kita pertengahan, kita akan lebih mudah sampai kepada tempat tujuan. Akan mudah kita untuk bisa melakukan satu perjalanan. Ya. Jadi ini yang harus kita pahami ketika kita belajar agama ini. Ya. Karena ketika kita belajar agama ini ternyata mudah, itu akan memberikan suatu respon yang positif bagi jiwa kita sebenarnya untuk melakukan kebaikan tersebut. Tapi kalau kita misalnya sudah mengatakan wah susah gitu kan Pak ya, wah ini kayaknya berat, wah, kita mungkin mau jalannya juga berat. Kita mungkin termasuk orang yang mungkin akan bergeming dalam diri kita, wah kira-kira maju enggak, maju mundur, maju mundur, maju. Mungkin kalimat itu ada dalam lintasan pikiran kita, biasa begitu. Kira-kira saya bisa enggak melakukannya? Kayaknya enggak mungkin lah, saya sudah tua. Bahasa begitu kan? Enggak mungkin lah, saya ini orangnya terbatas secara pemikiran, secara otak, secara nalar. Wah saya mungkin dan sebagainya. Mungkin alasan alibi mungkin yang akan kita keluarkan dalam benak kita. Nah, ada satu amal yang mudah-mudahan ini bisa menggambarkan kita bagaimana mudahnya, dan ini bisa dilakukan oleh setiap kita, dan ini memberikan kebaikan besar bagi kita, yaitu adalah al-wudu. Apa? Wudu. Kenapa saya katakan itu mudah? Tetapi itu kebaikan, membuka kebaikan yang banyak. Coba kita perhatikan. Ada surah, nama surah Al-Maidah. Surah apa Pak? Al-Maidah. Di ayat 6 Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu. Allah berfirman
Allah menyapa kepada orang beriman, wahai orang-orang yang amanu. Nah, ya, orang-orang yang dia itu sudah kuat imannya. Kenapa saya sebut kuat imannya? Karena Allah menyebutkan itu, kata Imam Suyuti itu dengan menggunakan fi'il madi. Apa itu fi'il madi? Past tense. Apa itu past tense? Kata kerja yang telah lalu. Jadi Allah tidak mengatakan alladzina amanu yu'minu misalnya untuk apa? Pekerjaan yang sedang dilaksanakan. Tetapi amanu ini basic awal sebenarnya kalau kita mau bicara tentang suatu perbuatan amal soleh. Jadi ada hal yang harus kita pahami ketika mau bicara tentang amal soleh. Allah inginkan pada diri kita adalah kamu harus siap imannya dulu, harus bagus imannya, harus bahasanya benar imannya. Karena ketika dia benar imannya, maka dia akan mampu melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Ini harus kita pahami. Ya. Jadi saya masih ingat dulu waktu kecil, ini cerita mungkin. Basic saya dulu waktu kecil itu saya belajar fikih. Jadi SMP itu saya belajar fikih. Ketika belajar fikih, maka saya itu terbentur dengan banyak pendapat gitu. Karena mungkin basicnya mungkin karena masih kecil, pemikiran masih rendah, mungkin masih terbatas gitu loh bahasanya. Maka ketika saya melihat fikih itu, saya melihat ini yang paling benar. Tak begitu Pak, saya mengalami begitu. Nah, itu ketika belajar dengan satu guru. Tapi ketika saya beranjak mengenal banyak teman-teman, banyak guru, ya, akhirnya saya belajar itu ilmu yang namanya ilmu tafsir, ya. Itu udah mulai SMP saya udah belajar tafsir. Udah fikih, tafsir, kemudian saya belajar sirah nabawiyah gitu ya. Ya, kemudian belajar hadis. Nah, disitulah saya terbuka akhirnya. Udah mulai terbuka. SMA ke saya itu udah mulai aliyah itu terbuka, udah terbuka. Wah, ternyata Islam itu ternyata banyak ceritanya. Banyak ceritanya. Ya. Jadi ini yang harus kita pahami. Ya, jadi ada satu hal yang harus kita pahami. Allah Subhanahu wa taala ternyata ketika kita belajar berbicara tentang amal, maka harus kuatin iman dulu. Nah, ketika saya ketemu orang yang belum pelajari tentang masalah iman, masalah waktu itu ya, ngajarin tentang iman. Ya, supaya ma'rifatullahnya harus benar, ya. Harus kenal Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Kenal rukun iman dan sebagainya. Akhirnya baru sudah mulai mantap. Dan ternyata ketika saya sudah mengenal itu, ternyata memudahkan saya untuk melakukan amal soleh. Saya tidak banyak berkutit itu dengan satu perbedaan. Oh, mungkin tambah lagi ketika saya kuliah, mungkin ketemu banyak guru dan sebagainya. Ya, sampai saya akhirnya S2 juga itu dapat ilmu banyak dari guru-guru saya yang lulusan Timur Tengah itu, doktornya di Timur Tengah ya. Mulai belajar hadis, fikih gitu, tafsir Quran dengan beragam macamnya dan sebagainya. Akhirnya ketemu itu saya ternyata banyak cerita lagi. Jadi semakin sebenarnya kita itu semakin banyak belajar Pak, dengan berbagai guru, dengan macam-macam ini kompetensi yang ada, maka kita akan semakin sebenarnya bijaksana ketika menghadapi satu masalah di dalam agama gitu, dalam masalah agama. Dan ini yang harus kita pahami ketika belajar itu, memang kita jangan belajar hanya satu guru, harus ada guru-guru yang lain. Dan memang dia punya background, kalau bahasa koron sekarang zaman itu sanad gitu ya, punya background, punya yang namanya cerita bahwa dia adalah orang ahli di bidang itu tersebut. Agar kita tidak salah di dalam memandang satu permasalahan. Nah, ketika kita bicara tentang iman ini yang paling penting dulu. Jadi memang iman ini harus kokoh dulu kita nih. Kepercayaan kita kepada Allah, kepercayaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bisa menghantarkan kita untuk bisa melakukan amal apapun itu berat sebenarnya, namun dianggap akan ringan ketika kita bicara adalah iman dulu yang dikokohkan. Nah, di sini disebutkan oleh Allah salah satu ayat yang berbicara tentang amal atau perintah al-amru
yaitu perintah dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah perintah untuk berwudu. Ya alladzina amanu idza kuntum, jika kalian melaksanakan salat ila salah faghsilu wujuhakum. Jadi faghsilu wujuhakum itu artinya itu kita itu faghsilu, kalau bahasa kita ghusala yaghsilu, mencuci. Kalau secara bahasa Pak, mencuci. Wujuhakum, wajahnya. Nah, nanti kita cerita Pak. Wah, ini kalau para ahli imam mazhab itu banyak cerita. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan faghsilu wujuhakum, berarti ada hal yang harus kita pahami ketika bicara tentang wudu ini. Ya. Apa itu Pak? Jadi ketika Allah mengatakan faghsilu wujuhakum, berarti kita harus benar-benar itu apa? Yang namanya mencuci, coba perhatikan Pak. Wah. Kita cuci pakaian kita sampai apa? Bersih ya. Begitu juga sebenarnya di dalam wudu ini. Ternyata wudu yang benar itu yang sebenarnya adalah wudu yang memang membuat kita itu apa? Jadi wajah kita apa? Bersih. Mungkin ininya apa? Di mana? Dibersihkan dia, kotoran yang di mata, yang di sini daki-daki sampai seperti demikian. Sampai disebutkan dalam hadis itu ya. Nah, Nabi itu menggunakan yang namanya air itu kan dia tuh 4 mut ya. 4 mut itu, 1 mut itu 1 gantang ini ya. Tangan dewasa. Tapi kan tangan dewasa Nabi itu kan besar ya. Besar apa kecil? Besar. Nah, kalau tangan saya mungkin lebih kecil dari tangan Nabi. Ketika saya coba ya, 1 teguk gini dengan tangan besar gini, 1 mut disebutnya itu, masukin ke mana? Ke apa? Tempat itu siuk air cuma hanya setengah Pak. Berarti Nabi itu irit. Bisa kebayang nggak? Bisa kebayang? Nabi itu kalau air irit. Kenapa? Karena memang tidak ada di zaman Nabi SAW itu ada namanya air yang apa? Melimpah ruah. Seperti kita. Ya kan? Dulu di zaman Rasulullah ada nggak itu tempat wudu? Ada nggak? Tidak ada. Ya, tidak ada. Di zaman Rasulullah tidak ada tempat wudu. Ya, makanya mereka itu sangat irit sekali. Sangat apa? Irit sekali. Ya, sampai mungkin kalau iritnya itu Nabi itu kadang wudunya itu cuma hanya sekali. Kadang dia cuma 2 kali, kadang 3 kali. Yang tidak boleh itu adalah berlebihan 3 kali. Kenapa? Karena irit bahasanya. Bahasa Nabi itu memang luar biasa. Supaya mengajarkan kepada yang namanya umatnya jangan mubazir terhadap yang namanya air itu berlebihan. Itu luar biasa. Ya. Ustadz itu gimana dengan yang namanya apa? Kita itu harus apa bahasanya kumur-kumur ya. Ada kumur-kumur intisaknya itu ya. Kemudian dihirup, kemudian dikeluarkan gitu ya. Nah, itu dari gambaran Nabi. Berbagai riwayat yang menceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melakukan hal itu. Tetapi dalam Quran, karena penjelasan dalam Quran itu ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika dia apa? Ketika dia mau, ini kan yang sifat yang wajib ya Pak ya. Yang sunnah itu adalah apa? Kumur-kumur. Menghirup itu kan? Itu sunnah. Kalau ini adalah apa? Yang wajib. Yang diceritakan oleh Allah dalam Quran ini wudunya yang sifatnya wajib. Wajib itu harus apa? Kita apa? Di aksilu. Aksilu itu apa? Dibersihkan, itu namanya wajah kita. Dengan tadi sekali teguk apa? Ada sekali, bisa 2, bisa 3. Ya, sampai sini Pak. Kalau jenggotnya kita punya jenggot Pak begini. Begitu. Itu yang namanya cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi sudah itu baru ilal marafiq, maka wamsahu. Nah, di kita ada yang namanya faghsilu wujuhakum wa aydikum. Yang kedua yaitu apa? Tangan. Berarti tangan itu dibersihkan. Paham? Bedakan dengan aksilu wamsahu. Beda. Kalau yang namanya dibersihkan berarti apa? Ada kemungkinan kita akan apa? Coba untuk digosok. Ya, ini dilakukan oleh siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sampai ini kan gini, mohon maaf ya. Udah bersih. Berapa kali? Kalau air di kita berapa kali? 3 kali. Kalau kita dalam kondisi ternyata susah airnya, kita sedikit. Boleh sekali, boleh 2 kali, boleh
3 kali. Itu pendapatnya itu, dan para imam mazhab itu memberikan kelonggaran, kemudahan. Jadi jangan menganggap bahwa itu harus 3 kali. Tidak. Ada Nabi melakukan hal itu berapa kali? Sekali, bisa 2 kali. Ya, karena kondisional sifatnya. Jadi bahasa fikih itu sifatnya kondisional. Jadi jangan dianggap bahwa bahasa fikih itu baku. Tidak, dia tidak sawabit. Tidak baku dia. Dia tapi mutaghayyirat, dia bisa berubah. Nah, ini harus kita pahami ketika bicara tentang fikih. Nah, ini kita ada aja. Dari wahidikum saya tangan saja, wahidikum. Nah, sudah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesudah selesai faksilu wujuhakum wahidikum ilal marafiq, sampai ini ya, marafiq ini. Ya, wamsahu birusikum wa arjulakum. Wamsahu itu kebayang apa, Pak? Wamsahu, diusap. Jadi makanya ini satu yang wajib lagi. Jadi kita kalau wudu tuh yang wajib apa? Kemana? Kepala ya. Kalau hadisnya itu ada yang sekali, ada yang berapa kali? 3 kali ya. Kalau Utsman bin Affan 3 kali. Tapi Amr bin As itu apa? Dia itu cuma bahasa sekali. Tapi itu sahih semua. Hadis riwayat sahih. Jadi bisa dipertanggungjawabkan hadis itu. Jadi sekali. Terus bagaimana telinga ini? Ternyata telinga ini menurut para imam mazhab semua sepakatin cuma apa? Dia itu cukup kalau udah namanya kepala sudah cukup. Kalau kita kan sering kalau air, Pak, mohon maaf Pak, banyak segini kemudian banjur kepala kan bayah. Sebenarnya yang kalau dalam hadis itu atau dalam Quran itu wamsahu, diambil airnya terus apa? Tidak semuanya dibanjur ke sini. Kalau ke sini basah tidak, Pak? Baju basah, Pak? Basah? Bisa kebayang Bapak kayak mandi. Kan begitu kan? Tapi tidak yang disarankan oleh Allah. Tapi apa? Cukup. Dan itu dilakukan Nabi. Coba sekali. Ambil tangan ini, masuk ke sini apa, Pak? Telunjuk ini ke sini. Kalau ini atau misal kepala saya cukup sudah jadi itu. Ini sifatnya wajib. Yang itu kepala itu. Ya, misalnya itu. Kalau Nabi itu pakai imamah itu. Imamah itu biasanya sorban. Cuma diusap Nabi. Kalau pakai sorban, dia apa? Diusap. Enggak harus kepala, kena kepalanya, diusap. Ya, kita harus paham. Khufaininya Nabi juga sama. Nabi kan kalau sholat kan pakai apa? Pakai sepatu ya. Sepatu kan disebut sendal, kayak ninja benar. Nabi itu dulu gitu. Jadi kalau ada yang pakai sepatu, jadi kita ikutin Nabi itu. Cuma dulu itu tidak ada apa? Lantai dulu, tidak ada lantai. Makanya Nabi itu kalau wudunya juga cuma diusap gini aja, wamsahu. Cuma tidak aja, sekali. Jadi nggak harus semuanya gitu, karena memang situasinya berbeda, gitu. Tapi kalau ada yang menggunakan sepatu ke masjid, nah itu tidak berkenan karena apa? Beda cerita. Beda apa? Cerita. Dulu itu adalah masih apa? Pasir, padang pasir. Gitu. Terus nggak ada atap kayak kita ini. Makanya kalau hujan itu langsung apa? Sallu fi rihalikum. Wahai Bilal, sallu fi rihalikum. Kasih tahu, sallu fi rihalikum. Salat di rumah-rumah kalian. Jadi salat di rumah-rumah itu uzurnya karena apa? Hujan, karena ada bencana, karena sakit, ya. Itu karena musafir. Jadi boleh. Jadi makanya sifatnya sunnah muakkadah. Bukan wajib. Kalau Bapak datang ke sini wajib meninggalkan itu berarti apa? Dosa kan? Nah, makanya para ulama sepakat takkidnya adalah apa? Sunnah. Apalagi ya, misalnya kita kemarin pandemi, wah itu termasuk kategori uzur kata Nabi SAW. Bisa dipahami? Nah, jadi kita paham. Jadi ketika kita sudah yang namanya cerita ini kita baru praktek. Saya belum ngasih tahu tentang keutamaan wudu ya. Biasa ya, paham nanti terakhir. Nah, ketika sudah sampai kepada apa tadi mengusap itu wamsahu birusikum, berarti kepala. Berarti kepala ini apa? Termasuk dengan apa? Ini tidak disebutkan dalam apa? Quran itu kemana? Ke telinga. Tapi sesungguhnya kalau Nabi SAW apa? Dia itu menggunakan ini salah satunya ya. Diajarkan Utsman bin Affan itu diajarkan kepada apa? Khodimnya, pembantunya, inilah cara Rasulullah berwudu. Salah satunya dengan 3 kali musab ini. Ada 3 kali mengusap kepala dan telinga, ya.
Sudah itu baru apa? Kaki. Wamsahu birusikum, kaki. Jadi kaki ini beda cerita. Kalau tadi waksilu bagaimana? Wah, dihabisin gitu. Ya bahasanya dibersihkan benar-benar kan? Nah, tapi Nabi itu cuma dibasahkan. Dan itu tidak boleh ada satupun yang tidak apa? Terkena air. Kalau tidak kena air, kata Nabi, tamassamunar. Itu bisa menyebabkan kamu itu masuk neraka. Kakinya itu. Gara-gara kalau kita itu apa? Tidak tersentuh air. Sampai kalau Nabi itu disuruh apa? Fahsin wudu. Ulangi, raji' wa fahsin wudu. Ulangi dan perbaiki wudu kamu. Kalau dia itu apa? Tidak semuanya terkena air. Paham Pak? Nah, itu luar biasa. Kalau kita lihat cerita, nah, apa hal-hal yang membatalkan wudu? Wah, itu banyak nanti cerita. Nah, jadi kalau kita bicara tentang ini, mazhab itu semua itu beda-beda. Tapi ujungnya adalah semua mazhab dari 4 sampai ada yang 5 zahiri itu punya pendapat yang lebih memudahkan kita insya Allah.